don't my take shit. channel, I got no Digital love Legend. for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Jumpa lagi dengan Digital Edu. Kabar terkini bahwa ada sebuah kabar baik dari Istana untuk honorer lulusan SMA dan juga seleksi P3K makin mudah. Yuk selengkapnya simak hingga akhir videonya. Sebelum kita lanjut, tekan dulu like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan mohon jangan lupa untuk di-share. Pemerintah dan DPR RI sudah sepakat menyelesaikan masalah honorer hingga 2024. Menurut Ketua Forum Honorer K2 Tenaga Administrasi Indonesia, Andi Meliani Kahar, dari hasil pertemuan dengan salah satu pejabat di kantor staf Presiden, ada beberapa informasi penting yang bisa melegakan mereka. Salah satu yang mendasar adalah adanya pasal khusus dalam Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara atau RUU ASN untuk mengakomodasi honorer lulusan SMA. Diketahui mayoritas honorer K2 tenaga teknis administrasi hanya lulusan SMA ke bawah. Lulusan diploma dan sarjana jumlahnya tidak terlalu banyak. Melihat status pendidikan honorer tenaga teknis administrasi ini, kemudian membuat pemerintah dan DPR RI bersepakat membuat pasal 18 di dalam RUU ASN yang khusus mengakomodasi lulusan SMA di dalam seleksi P3K. RUU ASN ini akan diberlakukan pada 2024 mendatang. Namun selama masa tenggat itu, pemerintah dan DPR RI sudah sepakat tidak ada pemecatan honorer. Honorer tetap bekerja seperti biasa dan menerima gaji sesuai yang diperoleh selama ini. Pihak istana juga membeberkan mekanisme seleksi P3K untuk honorer. Nantinya, untuk seleksi menggunakan sistem Computer Assisted Test atau CAT, tetapi hanya kompetensi bidang yang diujikan. Sedangkan manajerial, sosiokultural, dan wawancara tidak ada. Agar seluruh honorer yang ikut tes ini lolos, pemerintah akan mengambil passing grade terendah. Contohnya, jika honorer yang ikut tes CAT, passing grade terendah 30, tertinggi 80, maka passing grade yang dijadikan tolak ukur pemerintah adalah 30 poin. Artinya, RUU ASN ini lebih banyak berpihak kepada honorer. Kembali Andi mengatakan bahwa ada titipan dari istana kepada seluruh honorer agar mengikuti seleksi CPNS dan P3K 2023. Jangan sampai seleksi ini tidak diikuti karena akan memengaruhi penyelesaian honorer. Andi pun menghimbau honorer K2 tidak perlu takut dengan seleksi P3K 2023, sebab dia yakin ada regulasi khusus untuk honorer sesuai janji Menpan RB Abdullah Azwar Anas. Sementara itu di lain tempat, menurut Ajun, mantan Ketua DPD Forum Honorer K2 Kabupaten Ponorogo, seharusnya dalam rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara dicantumkan mengenai masa kerja. Tidak adil bila honorer dengan masa kerja belasan tahun disamakan dengan yang baru. Semestinya konsep masa kerja dijadikan landasan untuk prioritas pengangkatan honorer K2 menjadi P3K agar terpenuhi rasa keadilan itu. Sejak pengangkatan P3K 2021, Ajun mengaku terus menyuarakan masalah tersebut. Kenapa dalam seleksi P3K 2021 dan 2022 masa kerja tidak dijadikan tolak ukur pengangkatan? Pemerintah hanya memberlakukan masa kerja minimal 3 tahun untuk guru honorer, sedangkan honorer nakes dan teknis lainnya tidak ada.
Ajun memberikan apresiasi kepada Panja RUU ASN yang memberikan kesempatan kepada honorer tenaga teknis administrasi untuk diangkat P3K. Namun, kebijakan tersebut akan sempurna bila ditambahkan klausul masa kerja. Bagi yang masa pengabdiannya paling lama dalam hal ini honorer K2, lanjutnya, sebaiknya diberikan afirmasi khusus sebesar 100%, terutama untuk tenaga teknis administrasi. Itu merupakan bentuk apresiasi yang sangat diharapkan honorer K2. Pemerintah jangan melupakan itu. Pungkas Ajun. Bagi yang masa pengabdiannya paling lama dalam hal ini honorer K2, lanjutnya, sebaiknya diberikan afirmasi khusus sebesar 100%, terutama untuk tenaga teknis administrasi. Demikian kabar hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton Digital Edu. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar selalu update info-info terbaru dari Digital Edu. Semoga kita diberi kemudahan dan kelancaran dalam segala urusan, diberi kesehatan, rezeki yang berkah, dan panjang umur. Saya mewakili Digital Edu, mohon maaf bila ada kekurangan. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.